Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak pada pagi hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya anak-anak ya. Alhamdulillah sekarang kita kembali lagi belajar tematik ya anak solihah ya. Marilah kita langsung saja buka pelajaran hari ini dengan membaca doa sebelum belajar bersama-sama. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin amin ya rabbal alamin. Ya anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya anak-anak ya. Nah sekarang kita belajar tematik lagi anak-anak. Kemarin kita sudah sampai belajar di pembelajaran yang kelima ya. Kemarin kita sudah berlatih membuat silsilah keluarga atau membuat bagan keluarga ya. Nah, alhamdulillah Masya Allah kemarin banyak yang bisa ya. Meskipun ada beberapa yang masih perlu bimbingan, tapi alhamdulillah anak-anak kemarin dari materi yang sudah sampaikan sudah banyak yang paham ya. Nah, sekarang kita lanjut materi baru ya. Silakan diperhatikan materi yang akan sudah sampaikan pada video ini. Coba sekarang kita buka dulu bukunya ke halaman 33. Nah, di sini ada gambar Udin dan juga kakaknya sedang bermain bersama. Udin bermain apa ini? Mobil-mobilan. Kak Mutiara bermain ular tangga. Nah, bacalah dengan nyaring. Bermain bersama. Hari Minggu udara cerah. Udin dan Kak Mutiara bermain di halaman. Udin bermain mobil-mobilan, yoyo dan kartu huruf. Kak Mutiara bermain ular tangga. Kak Mutiara juga membawa gelang dari plastik, buku gambar, pensil warna, dan juga penggaris segitiga. Mereka saling tukar mainan. Mereka senang bermain bersama. Nah, anak-anak, siapa di sini yang punya saudara? Ya, kemarin ada berapa yang memiliki saudara ya? Nah, pastinya kita ketika di rumah sering menghabiskan waktu bersama saudara, entah itu kakak atau sama adik, bermain bersama, belajar bersama. Ya, nah dari bacaan tersebut, ajukan beberapa pertanyaan kepada temanmu. Nah, kita ke yang halaman berikutnya. Di sini ada kita kembali lagi belajar tentang materi bangun datar ya. Kemarin sudah Ustazah ajarkan ya hari Senin kemarin. Anak-anak alhamdulillah sudah banyak yang paham. Nah, kita coba sekarang kembali lagi kerjakan latihan soal di bawah ini. Simak penjelasan gurumu. Amati gambar mainan Udin dan Kak Mutiara. Temukan bentuk segi empat, segitiga, dan juga lingkaran. Diskusikan dengan temanmu. Isilah titik-titik di bawah ini. Sekarang coba kita kerjakan ya. Nah, gambar yang pertama ini adalah gambar gelangnya Kak Mutiara. Gelang Kak Mutiara berbentuk apa anak-anak? Berbentuk apa? Lingkaran ya. Lihat nih, ini gelang Kak Mutiara berbentuk lingkaran. Kita isi di sini. Lingkaran. Nah, selanjutnya ke gambar yang berikutnya ya. Sebentar. Selanjutnya, gambar yang berikutnya ada buku gambar milik Kak Mutiara. Buku gambar ini berbentuk anak, berbentuk segi empat ya. Ingat ya, segi empat ini memiliki empat sisi yang panjang dan lebarnya sama. Sisi ke satu, dua, tiga, empat. Kita di sini segi empat.
Nah, selanjutnya kita ke gambar yang berikutnya. Di sini ada gambar penggaris milik Udin. Penggaris ini berbentuk apa, anak-anak? Berbentuk segitiga. Segitiga. Nah, itu ya anak-anak perbedaannya ya. Jadi jangan sampai tertukar lagi ya. Alhamdulillah kemarin sudah paham semua ya tentang bangun ruang ya. Tentang bangun datar maksudnya. Segi empat berbentuk seperti ini memiliki 4 sisi ya. Kalau segitiga memiliki 3 sisi, yaitu sisi ke satu, 2, dan 3. Bentuk seperti atap rumah ya. Nah, sekarang kita lanjut ke halaman berikutnya. Aku senang bermain bersama. Bermain bersama menambah kasih sayang dengan keluarga. Ketika Udin dan Kak Mutiara bermain, ibu datang. Ibu memberikan mainan. Mainannya memasangkan kalimat dan juga gambar. Mereka senang sekali. Nah, itu ya. Jadi, menjaga mainan dengan baik adalah tanda bersyukur. Bersyukur sesuai dengan sila pertama Pancasila. Bagaimana bunyi sila pertama Pancasila? Bunyinya adalah apa? Siapa yang masih ingat bunyi pertama sila Pancasila? Bunyinya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Jangan lupa dihafalkan ya. Pancasila itu silahkan dihafalkan anak-anak, sila ke-1 sampai sila ke-5 silahkan dihafalkan. Ayo temukan simbol sila pertama dalam Pancasila. Pasangkan simbol dengan teks sila pertama Pancasila. Tariklah garis dari simbol dengan teks sila pertama. Coba, ini garisnya yang mana? Sila pertama Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa. Simbolnya yang mana, anak-anak? Simbolnya yang mana? Simbolnya yang ini, yang bening ya. Kita beri tanda centang aja. Nah, beri tanda centang. Yang ini ya. Nah, kalau yang gambar ranting itu, gambar rantai itu sila berapa, anak-anak masih ingat? Gambar ini adalah sila kedua. Sila kedua. Kalau gambar pohon beringin, sila keberapa? Sila ketiga. Ya, jangan lupa ya, dihafalkan juga simbol Pancasilanya. Kemudian, kalau gambar kepala benteng itu sila keberapa, anak? Sila keempat. Sila keempat. Kalau gambar padi dan kapas adalah simbol sila kelima ya, sila yang terakhir. Nah, jadi jangan lupa ya anak ya, silahkan diingat silakan juga diingat simbol-simbol dari Pancasila, dimulai dari simbol bintang, kemudian ada juga simbol ranting, ada juga simbol rantai maksudnya rantai, kemudian juga simbol bumi, ada juga simbol kepala benteng, dan juga simbol padi dan kapas. Nah, sekarang kita lanjut ke yang halaman berikutnya ya. Kita beralih ke yang berikutnya. Berikan tanda centang pada kotak. Aku dan keluargaku selalu berdoa kepada Tuhan. Coba anak-anak, pengamalan atau pengaplikasian dari sila ke-1 itu adalah kita harus selalu berdoa kepada Allah sebelum memulai kegiatan dan setelah memulai kegiatan. Contohnya, anak-anak sebelum tidur membaca doa apa? Membaca doa Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Nah, setelah bangun tidur juga membaca doa. Doanya apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Nah, kemudian contoh lagi, misalkan anak-anak sebelum makan juga berdoa. Doanya adalah Bismillahirrohmanirrohim. Setelah makan juga pastinya berdoa ya. Nah, itu ya, jadi sebelum beraktivitas dan setelah beraktivitas, mau melakukan kegiatan apapun itu harus selalu berdoa ya. Nah, itu adalah pengamalan dari sila pertama Pancasila. Kemudian
yang kedua, pengamalannya adalah aku dan keluargaku selalu bersyukur kepada Tuhan. Nah, jadi kita harus selalu bersyukur kepada Allah ya, harus selalu bersyukur, harus selalu mengucapkan alhamdulillah. Nah, gitu ya anak-anak ya. Bersyukur karena kita memiliki keluarga yang sehat, keluarga yang lengkap. Bersyukur karena eh, kita diberikan kesempatan untuk belajar. Bersyukur karena kita masih diberikan nikmat untuk hidup di dunia ini sampai sekarang dan masih banyak lagi ya. Nah, yang ketiga, pengaplikasian atau pengamalan dari sila ke Pancasila adalah karunia Tuhan kepada keluargaku sangat banyak. Jadi anak-anak, ketika kita sedang mengeluh, ketika kita sedang merasa kesulitan, kita harus selalu ingat bahwa karunia yang telah Allah berikan itu sangat banyak ya, dan itu harus kita syukuri. Ya, gitu ya. Contohnya, karunia itu apa Ustazah? Karunia itu adalah nikmat. Karunia itu adalah pemberian Allah yang sangat banyak. Contohnya adalah nikmat kesehatan, nikmat apalagi nikmat bisa makan enak, nikmat bisa berjalan, nikmat bisa melihat, nikmat memiliki keluarga, kemudian nikmat bisa membaca, dan itu semua adalah nikmat ya. Nikmat bisa makan enak dan lain-lain. Nah, itu adalah sebuah nikmat yang sangat mahal, pemberian dari Allah yang harus kita jaga dan harus kita syukuri. Nah, itu ya anak-anak ya. Jadi, itu adalah beberapa pengamalan dari sila ke-1 Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Jadi harus diaplikasikan ya. Nah, kemudian ada lagi nih anak-anak. Kita juga harus menghormati teman kita yang sedang beribadah. Misalkan Mbak Lintang memiliki teman yang berbeda agama. Nah, pada hari Minggu, teman Mbak Lintang yang beragama Kristen ini sedang beribadah. Nah, itu Mbak Lintang harus menghargai ya, harus menghormati. Tidak boleh saling mengejek, tidak boleh saling bermusuhan, tidak boleh saling merendahkan, tidak boleh ya. Harus saling menghormati satu sama lain. Nah, harus saling menghargai. Karena agama di Indonesia itu ada banyak anak-anak, tidak hanya agama Islam. Jadi, sebagai salah satu warga negara Indonesia yang patuh dengan sila pertama Pancasila, kita harus saling menghormati dan menghargai terhadap teman kita yang agamanya berbeda ya, gitu. Alhamdulillahirabbil alamin, materi hari ini sudah selesai ya anak-anak ya. Cukup sampai di sini, materi hari ini cukup pendek saja. Nah, untuk subtema ke-1 sudah habis ya anak-anak ya. Nanti jika ada yang mau bertanya ke Ustazah silahkan bertanya. Kalau misalkan tidak sempat atau malu bertanya ke Ustazah boleh bertanya ke orang tua ya, boleh. Nanti untuk tugasnya Ustazah akan segera share di GC ya, silahkan dikerjakan. Anak-anak, alhamdulillah materi hari ini sudah selesai. Ustazah tutup dulu ya. Marilah kita berdoa dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa rajin belajar ya anak-anak ya. Rajin kerjakan tugas, membantu orang tua. Sholat 5 waktunya jangan lupa untuk dijaga ya. Ustazah akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.